BDSM gitu. Jadi dia cowok ini kayak dijadikan kayak BDSM. Tapi kalau BDSM itu kan istilahnya apa, menyakiti tidak luka. Nah kalau ini sampai menyakiti benar-benar luka tuh gitu. Sampai misalnya dia udah hilang kesadarannya, dia udah pingsan, tetap aja masih tuh begitu. Ya namanya buat tumbal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para sobat Dua Mata Jidul yang telah mendukung keberadaan channel kami ini. Dan jangan lupa untuk selalu like, share, subscribe, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Untuk para sobat yang mengalami gangguan non-fisik, dapat menghubungi kami di nomor kontak yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Dua Mata Jidul Anti Tipu Daya Bangsa Jin. Apa kabar nih para pendengar dan para penonton setia channel kami, Ci ya? Mudah-mudahan sehat selalu, Ci ya. Iya. Kondisi emang makin gak kondusif nih. Ya mudah-mudahan cepat selesai ya. Kita berdoa sama-sama semuanya cepat selesai. Oke, langsung aja kali ya. Buat tema kali ini kita ingin membahas suatu topik terkait pesugihan lagi nih, Ci. Nah, cuma pesugihan kali ini berbeda nih dengan pesugihan-pesugihan yang udah pernah kita dengar atau mungkin lazim kita dengar sebelumnya. Namanya pesugihan sosialita gitu. Jadi gini, Ci, gue sempet nonton gitu atau gali-gali informasi terkait pesugihan ini. Nah, jadi ini katanya pesugihan ini tuh sosialita di mana pesugihannya ini buat para kaum ibu-ibu, Ci. Yang tujuannya katanya sih supaya mereka bisa awet muda. Nah, mungkin lo bisa jelasin nih, Ci, asal muasal dari kata pesugihan sosialita ini gimana dan konsep atau prosesnya itu seperti apa sih, Ci? Sebetulnya kalau dilihat konsepnya itu hampir sama dengan arisan ya. Arisan. Itu konsepnya kayak arisan, ya kan? Nah, nanti dia mengadakan perkumpulan ya, beberapa ibu-ibu. Nah, di situ nanti jadi gini, Ci, gue tuh yang gue baca ya, yang gue dapat ya. Jadi nanti ini ada ibu-ibu, dia kumpul gitu. Nah, di mana ibu-ibu ini masing-masing bawa satu berondong, ibaratnya gitu, bawa satu simpenan, yang di mana nanti simpenan-simpenan para ibu-ibu ini itu tuh kayak diundi gitu, Ci. Nah, diundi dan misalnya nanti satu namanya keluar dan dia itu yang bakal dijadiin tumbal. Katanya sih gitu, tumbal buat pesugihan sosialitanya mereka. Gitu sih. Jadi masing-masing peserta itu bawa gacuannya lah istilahnya. Iya, bawa gacuannya ya. Bawa gacuannya. Kita istilahnya menyamakan antara pandangan real dengan kenyataan, kejadian seperti itu dengan pandangan pandangan sisi lainnya ya, sisi lainnya. Nah, jadi kalau misalkan tadi dijabarin misal kayak satu persatu ibu-ibu nih yang ikut bawa gacuannya, itu sebetulnya ada benernya, juga. Nah, tapi lebih condong itu buat istilahnya tameng jadi. Tapi yang sebenarnya nanti ada lagi. Oh gitu, mungkin sebenarnya itu udah ditentuin sama mereka gitu ya, calon-calon tumbalnya itu ya. Jadi salah satu anak lelaki yang istilahnya tidak tahu menahu tentang itu gitu. Nah, ini kalau informasi yang gue dapat
malah katanya mereka tuh kayak si anak lelaki si berondong yang dibawa ini kayak udah take kontrak gitu sama mereka. Jadi kalau nanti sewaktu-waktu nama mereka yang keluar, ya mereka ya udah siap jadi tumbalnya katanya sih. Iya, tapi kan istilahnya gini loh, secara logikanya, misalnya kita ya ada sekitar kurang lebih di situ 15 ibu-ibu yang membawa gacuan-gacuannya. Nah, otomatis yang selama ini misal dibawa oleh tante A, ya kan, nggak serta merta dia mau dong ditumbalin. Iyalah, siapa sih yang mau ya? Karena kan menyangkut daripada nyawa juga kehidupannya dia. Dia juga istilahnya punya pandangan, kalau misalnya gue ditumbalin begitu aja enak banget dong gitu kan, nggak mau gue kan gitu. Jadi ini misalnya ibu-ibu yang hadir di situ bawa gacuannya, nanti di balik itu ada lagi gitu loh, anak muda yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa, di istilahnya dan mereka dia itulah yang bakal jadi korban nih si anak muda itu, dengan diiming-imingin uang ratusan juta gitu. Ya. Karena yang informasi yang gue dapat juga katanya sih emang si korban ini mungkin karena balik lagi ke faktor ekonominya dan faktor keluarga. Contohnya misalnya dia ekonominya kurang dan keluarganya lagi terlilit hutang gitu kan. Nah, dia ya udah bersedia aja gitu kan dengan iming-iming yang tadi lu bilang dapat ratusan juta, udah tinggal ikut aja ke sini gitu aja. Iya. Dan ini proses apa sih? Proses kerja pesugihannya itu gimana sih, Ci? Jadi yang namanya pesugihan kan pada intinya dia ingin menguruk suatu kekayaan berupa uang ini secara banyak. Tapi di samping itu juga dia akan mengharapkan dari misalkan tadi kan dibilang untuk menuju awet muda. Nah, jadi kalau misalkan ada beberapa berondong-berondong dari dari tante-tante ini, ya kan, nggak mungkin istilahnya dia mau ditumbalkan. Satu. Yang keduanya, tante-tante ini mencari daun muda, dalam artian yang benar-benar tulen muda gitu. Nah, kalau berondong-berondong ini, ya istilahnya boleh memang istilahnya diragukan kemudaannya dalam tanda kutip. Iya, gue paham lah. Itu. Jadi di sini dia tidak memenuhi syarat daripada pesugihan itu. Makanya dia nyari si sosok yang nggak tahu menahu, yang benar-benar ya. Yang benar-benar masih polos, ibaratnya masih ori lah. Masih disegel. Ini barang harus ori. Kesatunya nanti kan ada semacam kayak sesembahan berupa darah, istilahnya darah perjaka itu gitu, buat yang jadi istilahnya disembah dari beberapa ibu-ibu ini gitu. Jadi nggak semata-mata dia arisan sosialita atau pesugihan sosialita. Kalau dia sekedar arisan sosialita, bisa jadi para gacuan-gacuannya inilah yang dijadikan tumbalnya, dalam artian misalkan tante B ya kan punya gacuan. Nah, ketika diundi jatuhnya ke si berondong si tante B ini buat dijadikan mangsa, istilahnya pelampiasan nafsu dari 15 tante ini. Nah, cuma istilahnya dalam sehari semalam aja itu nggak jadi masalah. Tapi yang jadi masalahnya ini kan, ini tumbalnya ini bukan sekedar pemuas nafsu dari misalnya 15 tante, bukan gitu. Di samping itu juga pemuda ini harus istilahnya dikorbankan gitu. Nah, ini tadi kan lu bilang darah, berarti dikorbankan dalam artian ini kan dibunuh atau gimana nih, Cik nih? Pemuda ini disiksa gitu sampai udara, terus sampai gimana gitu kan. Nah, otomatis kita jangan terlalu terlalu melihat kesadisan daripada ibu-ibu itu, tapi kita
istilahnya dari mana dia ngambil darahnya gitu. Kemungkinan di Torres gitu. Torres Gitu. diapain? Ya misalnya di Sasat-sasat gitu. di sayat supaya dia keluar darah. Nah darahnya itu diambil tuh begitu. Jadi intinya dia ini nggak sampai kayak kasus pembunuhan ya. Maksudnya nggak sampai mati ya. Karena ini kan jatuhnya ranahnya udah pembunuhan ya. Kalau sampai disiksa sampai mati udah pembunuhan nih. Kalau diusut kan parah juga nih ya. Gitu. Mungkin tadi yang lu bilang dia meminta pengorbanan berupa darah dan perjakaan si orang yang polos ini yang nggak tahu apa-apanya nih. Nah, yang gue usut-usut juga Ci, yang informasi yang gue gali nih, katanya ini udah berlangsung cukup lama Ci. Jadi ini tuh acara yang ke-16 atau di tahun yang ke-16, berarti ini udah cukup lama. Dan apakah bener dari informasi yang gue dapat nih, ini itu ada hubungannya sama Illuminati? Kata dia sih gitu. Ini bener nggak? Kalau Illuminati itu kan semacam kayak sesembahan ya. Sesembahan dalam artian kalau disangkut-sangkutin ke Illuminati nanti larinya nanti ke apa namanya? Ke satu aliran agama gitu. Oh jadi ke sono ya? Jadi sebetulnya apa namanya? Ini cuma praduga istilahnya apakah ada sangkut pautnya ke Illuminati. Padahal enggak. Ini mutlak dalam artian istilahnya kalau istilahnya dia cuma sekedar buat pelampiasan. Sebenarnya pelampiasan dari hawa nafsu para ibu-ibu ini. Tapi di samping itu ada salah satu istilahnya apa namanya? Penggeraknya itu emang dia menuntut suatu kayak sekte ya gitu. Jadi buat menyembah sesuatu yang buat melanggengkan istilahnya acara itu. Jadi ada dukungan dari ini berupa makhluk apa ini Ci? Berupa makhluk jelas. Makhluk ya? Jin. Dan kebetulan kalau nggak salah itu ada korbannya yang lolos. Ada yang lolos? Ada yang lolos. Lolos dalam artian bisa lari, kabur dari tempat itu. Karena dia istilahnya karena udah habis-habisan, istilahnya dikuras tenaganya dan segala macamnya, nah dia belaga pingsan. Gitu. Oh gitu. Belaga pingsan, taruh kamar mungkin dikabur di situ kali. Di situ dia kabur. Ini nih Ci, lu kan tadi kan ada sosok ya, sosok. Nah ini sosok itu apaan sih Ci? Yang mereka sembah ini, yang darah ini mereka persembahkan ini buat sosok apaan sih? Ya yang jelas-jelas ini buat arahnya ke apa namanya? Sesembahan mereka yaitu setan. Gitu. Karena kalau dilihat dari yang dikasih darah keperjakaannya itu ya berbentuk makhluk yang bertanduk gitu aja. Gitu. Dan efek samping atau ya efek samping lah yang mereka dapat dulu deh, yang buat mereka dulu nih. Apakah benar itu bisa buat mereka kaya dan buat mereka awet muda? Satunya dari kalau awet muda jelas, tapi kalau yang namanya kaya mereka yang udah kaya, ya kan? Dasarnya udah kaya ya. Dasarnya udah kaya. Tapi arahnya sebetulnya mereka itu buat ke ke muda aja itu. Jadi itu pasti bikin awet muda ya. Nah, kalau kan lu bilang tadi kan ini kan nggak sampai ranah pembunuhan Ji. Nah cuman si korban ini setelah keluar dari tempat itu, apakah dia lama-lama jatuh sakit sampai mati apa gimana itu? Itu istilahnya dia gimana ya, kalau istilahnya dibilang mati enggak, dibilang hidup enggak, karena istilah buat menutupi daripada aktivitas ini orang semuanya, ibu-ibu ini semua. Kalau misalnya dia dilepas begitu ya nanti bocor gimana? Itu. Jadi istilahnya jadi dikerangkeng di situ ya lah, pokoknya mereka yang jadi mereka yang ngolah itu orang tuh ya. Hidup dan matinya udah mereka yang nanggung di situ ya, ibaratnya gitu ya. Itu kayaknya kalau dilihat kayak gitu. Jadi dan nasib si tumbal ini gimana Ci? Misalnya nyawanya udah nggak ada nih. Nah dia si tumbal ini masuk ke alam pesugihan apa gimana?
Kalau kita bicaranya pesugihan sosialita, berarti kan pesugihan mencari kekayaan secara instan dengan bersekutu dengan setan dan harus ada tumbal, kan gitu. Nah, tumbalnya ini nanti dia setelah meninggal dunia, memang sih pada dasarnya meninggal, dikubur, tapi akhirnya nanti dia diambil ke alam pesugihan itu. Nah, kan dia kan ibaratnya nggak tahu apa-apaan sih, dia kayak cuma jadi korban gitu. Ya sekarang gini aja, nggak usah sih itu pesugihan sosialita. Banyak orang yang melakukan pesugihan ya, pesugihan untuk mencari kekayaan, mencari misalnya dengan topeng dagang, tapi rumahnya kaya, atau dengan topeng istilahnya dia buka usaha, ya kan? Nah, karyawannya nggak tahu apa-apaan, tahu-tahu dijadiin tumbal. Itu aja. Karyawan yang nggak tahu apa-apa jadiin tumbal. Nah, ini lagi yang nyata-nyata istilah diambil, ya kan, darahnya, dan diambil keperjakaannya, ya kan? Kan dia udah tahu. Dalam artinya gini loh, di saat kejadian itu dia diambil. Dia sadar ya? Dia sadar di istilahnya ditelanjangin kan, ditelanjangin terus dijadiin bahan. Kalau candaan jadi bahan bulian tapi ini jadi bahan istilah pemuas ini semua kayak BSDM ya. BDSM kayak BDSM gitu. Jadi dia cowok ini kayak dijadikan kayak BDSM. Tapi kalau BDSM itu kan istilahnya menyakiti tidak luka. Nah, kalau ini sampai menyakiti benar-benar luka tuh gitu. Sampai misalnya dia udah hilang kesadarannya, dia udah pingsan, tetap aja masih tuh begitu. Ya namanya buat tumbal kan gitu. Dan dampak akhir yang didapat sama ibu-ibu ini sebagai pelaku pesugihan ini apaan sih? Satu, kepuasan bagi ibu-ibu ini, ya kan? Keduanya, dia seolah-olah kayak mendapat angin segar. Karena apa? Dia seolah-olah mendapat angin segar, dia secara nggak langsung, satu, dia sudah nyetor darah bukan keperjakaan, darah perjaka. Itu yang otomatis dia pun nanti kalau menurut pinutur dari korban itu, ya kan, nah minimalnya darah itu kayak balurin gitu ke badannya, ke badan ibu-ibu itu. Kayak zaman Cleopatra. Nah, iya gitu. Mandi darah gitu ya. Ini zaman sekarangnya begini nih. Dan matinya gimana nih si para ibu-ibu nih? Matinya yang melakukan pesugihan ini lebih pedih dari korban-korban pesugihan itu. Lebih pedih nih. Lebih pedih. Dia badannya utuh nanti, tapi seolah-olah disayat-sayat, seolah-olah keluar darah, ya kan? Maaf nih, bukan yang ngomong jorok. Nah, nanti dia akan istilahnya, kalau si korban ini dipaksa untuk mengeluarkan keperjakaannya, ya kan? Cairan keperjakaan dipaksa. Nah, dia pun nanti seolah-olah mengeluarkan terus-terusan itu di akhirnya itu. Iya, itu seperti itu. Auzubillah ya. Karena menurut penutur dari korban ya, dia itu sampai lemes gitu lah, lemes udah nggak kuat, tetap aja dipaksa gitu. Ini kan dari tadi mungkin si para pendengar nanya-nanya nih, Cik, pinutur korban. Apakah si korban ini yang lu jadiin sebagai narasumber, Cik? Iya. Karena dulu kan pernah kok tiap gue nanya lu jawab. Nah, sekarang gue nih buktiin, di saat lo baca konten di medsos itu kan sebagai acuan buat pengetahuan. Nah, sekarang kita jadiin satu gitu. Nah, ya kan? Antara konten buat pengetahuan dengan pinutur yang ini dijadiin korban gitu loh. Bener apa enggak? Nah, awal-awalnya waktu ngomong, dia tuh nggak mau jawab karena dia sedih. Kenapa harus diceritain gitu. Dia cuman begitu, jangan diceritain karena itu cukup buat dia aja. Karena dianggap apa namanya? Aib apa gimana? Bukannya aib, gini loh. Dia itu sangat-sangat sedih
sangat-sangat nggak kuat istilahnya. Saat lagi digituin. Iya, heeh. Kalau tuh dia tahu mau dijadiin begitu, mendingan dia nggak mau menerima istilahnya Embel-embelnya ya? kontrak perjanjian gitu. Ya, mungkin justru kan dengan bertambahnya wawasan kita yang lagi bicarain ini gitu, terus juga ada penonton yang nonton konten kita ini, justru malah bagus dong Ci, dalam artian seenggaknya jadi korbannya ini bisa berkurang gitu dengan tambahnya wawasan. Oh ternyata ada loh seperti ini gitu. Jadi nanti masyarakat tuh jadi lebih melek lagi gitu dengan hal-hal yang kayak gini gitu sih. Iya, emang sih masalah ini emang udah terbongkar ya. Karena udah kebongkar juga ini, kan. Pinutur ini korban yang ketujuh. Orangnya kalau boleh digambarkan, dia memang benar-benar berondong yang istilahnya bagus rupanya, kulitnya bagus gitu. Tapi memang pada dasarnya ya orang yang nggak tahu menau, istilahnya. Jadi kalau dibilang kayak suatu kayak mafia ini, arisan tante-tante emang bener semacam kayak sangat istilahnya rapi cara kerjanya. Jadi dia pun ada, dia kayak punya agen-agen juga kali ya, yang mencari-cari, yang nyari siapa ya, pokoknya dia terima bersih aja tuh orang ya. Iya, pada dasarnya ini kulitnya nggak terlalu bersih, terus diambil, dirawat selama beberapa bulan gitu. Jadi dia bagus badannya. Emang pada dasar bagus. Ini menurut lo ini bakal terus berlanjut nggak sih Ci? Enggak, karena udah ketahuan. Udah ketahuan. Tapi kan mungkin sekte-sekte yang mirip sama dia gitu. Ini kan yang baru di Jakarta ya. Mungkin di luar kan ada juga gitu. Ya ada, cuman kan nggak apa namanya ya. Kita coba lihat dulu. Ya ada, tapi nggak separah kayak ini. Nggak separah yang ini. Ya ini apa namanya brutal. ya? Gimana? Parah banget itu. Iya, brutal ya. Ini parah banget gitu kata dia. Sampai istilahnya apa namanya ya? Apa namanya? Apa? Terlalu penyiksaannya itu sadis banget gitu. Kalau kita lihat BDSM kan sadis, tapi ini lebih sadis gitu dibilang gitu. Karena sampai main fisik yang sampai keluar darah gitu. Darah itu. Mungkin disayat-sayat tapi diapain gitu ya. Karena kan gini loh, kalau udah berjalan prosesi arisan itu, ya kan, dia semacam kayak nyambat itu manggil. Nah nanti kan di situ penyambatan, pemanggilan itu banyak yang masuk, yang datang, ya kan. Nah jadi misalkan dari apa namanya, dari 17 orang itu nanti 10 orang kemasukan, tanpa disadarinnya ya tahu-tahu main jambret apaannya aja gitu, main jambret apaannya aja gitu. Jadi entah di kupingnya dijambret putus gitu. Gitu. Parah banget ini. Iya, kalau kita baca di medsos kan lebih parah kan itu, lebih parah gitu. Gua udah kayak yang film-film Saw gitu lah, pokoknya yang penyiksaan gitu lah. Nanti kan misalnya ada yang lepas kontrol, dalam artian dia kemasukan, ya kan, ya entah kemaluan ya, kita nggak tahu gitu. Tapi penuturan dia emang begini, penuturan dia cukup, nggak usah terlalu jauh karena ini istilah yang apa ya, ini sadis banget. Sadis banget. Ya, jadi buat para penonton, ternyata emang pesugihan sosialita ini bener adanya Ji. Dan tadi kita juga dapat informasi, pertama dari informasi yang gue dapat dari salah satu host lah jatuhnya, ada salah satu host, dan juga informasi yang Jidul gali langsung dari sang korban. Nah ternyata emang pesugihan ini bener adanya dan bener-bener parah ya proses kerjanya gitu ya. Tapi balik lagi, tetap namanya pesugihan, ini salah ya, nggak bener, dosa ya. Dan para pelakunya yang pasti nanti akan dapat ganjaran yang setimpal atas perbuatan yang dilakuin sekarang Ji ya, gitu ya. Mungkin segini aja dulu kali ya. Iya, cukup buat pesugihan sosialita. Jika nanti kalian memiliki pertanyaan terkait pesugihan-pesugihan ini, silakan tanyain aja nanti di komen ya. Iya. Gitu aja, seenggaknya sekarang kita sedikit melek lagi ya. Ada aja nih jenis-jenis pesugihan ini, pesugihan baru lagi. Mungkin nih emang belum lama gue dengar, makanya gue penasaran nih, ini pengen gue jadiin bahan konten kita gitu. Gitu aja.
Ya udah mungkin cukup sekian aja video kali ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Saya Restu. Saya Jidul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.